Selamat datang di Beetle Channel. Semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel jenius luar biasa. Bab 356. Sorak-sorai dan plakat di Gala Diner bagian 1 dari 3. Saatnya musim untuk mengucapkan selamat tinggal pada yang lama dan menyambut tahun baru. Melihat kembali tahun lalu, kami seharusnya bangga dengan diri kami sendiri. Bersama-sama kita akan berbaris maju menuju masa depan yang lebih baik. Ini adalah upacara penghargaan kontribusi bisnis pertama di China. Makan malam gala tahun baru akan dimulai sekarang. Saya percaya kita akan mengejar ketinggalan dengan seluruh dunia. Saya percaya bahwa kita akan memenuhi impian bangsa kita. Saya bermimpi terbang di langit bahu-membahu dengan matahari. Dunia sedang menunggu saya untuk mengubahnya. Jangan takut untuk bermimpi, kami akan mewujudkan semua impian kami. Nominasi kategori penerbangan adalah Pabrik Penerbangan Kota Bing. Proyektor di atas panggung mulai memutar klip pendek yang disiapkan oleh pabrik penerbangan. Pesawat kecil dan helikopter lepas landas satu demi satu. Kamera beralih dan memperbesar ke Ho Haitao. Ho Haitao tersenyum ke arah kamera dan melambai dengan tenang. Tuan rumah terus memperkenalkan nominasi lainnya. Kamera juga memperbesar perwakilan dari nominasi. Perusahaan-perusahaan ini sama dengan pabrik penerbangan Kota Bing. Mereka dulunya adalah pabrik militer. Ho Haitao telah mengundang mereka untuk berpartisipasi dalam penghargaan ini. Meskipun mereka tahu bahwa mereka tidak akan memenangkan penghargaan, mereka masih merasa bangga untuk menunjukkan wajah mereka di program CCTV. Sekarang, kami akan mengundang Profesor Liu dari Pusat Penelitian Teknik China untuk mengumumkan pemenang dan menyerahkan penghargaan. Pemenang penghargaan kontribusi bisnis pertama kategori penerbangan adalah Pabrik Penerbangan Kota Bing. Penonton mulai bertepuk tangan. Pada saat ini, kamera beralih ke Ho Haitao. Ho Haitao memiliki ekspresi terkejut di wajahnya. Dia berdiri dan melambai ke penonton, diikuti dengan membungkuk. Kamera juga beralih untuk memperbesar ke deretan 10 penonton. Mereka mengenakan seragam pabrik penerbangan Kota Bing. Ketika mereka melihat kamera menunjuk ke arah mereka, mereka masing-masing mengangkat sebuah plakat. Ada total 10 kata, satu karakter di setiap plakat. Pabrik penerbangan Kota Bing, nomor 1 dalam teknologi. Ini juga ditunjukkan pada proyektor. Semua penonton langsung melihatnya. Beberapa perwakilan yang duduk di depan juga memuntahkan teh mereka. Direktur segera menoleh ke direktur utama. Direktur Su, ini tidak sesuai dengan apa yang sedang dilatih. Plakat dengan slogan, "Siapa yang mengatur ini?" Su Yipeng hampir muntah darah. Apa yang dilakukan pabrik penerbangan ini? Lupakan. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Tidak ada penonton selama latihan, dan dia tidak bisa menggunakan cuplikan dari latihan untuk menggantikan bagian ini. Ho Haitao perlahan berjalan ke atas panggung. Dia sangat berharap jarak ke panggung lebih panjang, dan dia bisa memakan waktu 5 hingga 10 menit untuk mencapai panggung. Di atas panggung, ia menerima piala perunggu dan memulai pidato terima kasih yang emosional. Dia terutama berbicara tentang berapa banyak kerja keras yang telah dilakukan pabrik penerbangan untuk menyelesaikan misi bangsa menciptakan helikopter yang setara dengan seluruh dunia. Setelah itu adalah segmen tari. Usai tarian, diumumkan pemenang kategori individu penerbangan. Itu adalah seorang insinyur tua dari Shenyang Aviation Factory. Insinyur tua menerima piala di atas panggung. Dia sangat bersemangat dan emosional. Ketika dia berbicara, dia menahan air mata. Dia telah bekerja selama beberapa dekade, dan ini adalah pertama kalinya dia berada di panggung CCTV untuk menerima penghargaan. Seluruh bangsa bisa melihatnya. Suatu kehormatan. Feng Yu juga terkejut. Dia sangat terkesan dengan manajemen yang lebih tinggi dari pabrik penerbangan Shenyang. Pabrik penerbangan Shenyang adalah pemenang tetap dari kategori individu ini. Tetapi Feng Yu tidak menyangka bahwa mereka akan membiarkan insinyur tua ini mendapatkan penghargaan ini. Sepertinya, di era ini, tidak semua pemimpin mengambil pujian dari orang lain. Feng Yu juga bertepuk tangan. Dia sangat menghormati para insinyur tua ini. Tuan rumah berjalan ke atas panggung. Ada 2 orang.
Salah satunya adalah calon saudara ipar yang lain. Kakak ipar masa depan adalah pengawas di bengkel perusahaan mesin Kota Bing, dan pria lainnya hanya pekerja biasa di sana. Ini adalah awal dari kisah mereka. Silakan nikmati sandiwara ini. Leader and the Crowd, yang dibintangi Zhu Simao dan Baldi Chen. Penonton bersorak ketika mereka mendengar para aktor. Duo ini adalah aktor paling terkenal di China. Kakak ipar, tolong pindahkan saya ke bengkel Anda. Bengkel Anda memiliki efisiensi yang lebih baik dan memiliki lebih banyak bonus. Saya bisa mendapatkan lebih banyak uang di sana. Aku akan mengucapkan kata-kata yang baik untukmu di depan ibuku. Baldi Chen tersenyum dan berkata, tidak mungkin. Kami membuat mesin, dan ini adalah mesin yang membutuhkan presisi tinggi. Ini adalah salah satu bagian terpenting dari sebuah traktor. Anda tidak memiliki keterampilan yang cukup. Baldi Chen dan Zhu Simao memiliki penampilan yang sangat berbeda. Yang satu riuh, dan yang lainnya serius. Perbedaan antara keduanya menciptakan banyak lelucon. Semua penonton langsung menikmati sandiwara pendek mereka. Drama komedi ini juga mencerminkan masalah di semua pabrik. Hubungan antara pekerja dan pemimpin. Ketika sandiwara selesai, penonton bersorak. Hanya Su Yipeng yang khawatir. Itu karena Feng Yu telah mengubah skrip pembawa acara. Kakak ipar dalam sandiwara itu seharusnya menjadi pengawas di pabrik biasa. Tapi Feng Yu mengubahnya menjadi perusahaan mesin Kota Bing. Petunjuk ini terlalu jelas. Nominasi Business Contribution Award pertama, kategori pertanian adalah pabrik pengolahan makanan Taihua. Kamera memperbesar Feng Xingtai. Feng Xingtai berdiri dengan bangga dan melambai dengan dua tangan kepada penonton. Istrinya di sisinya mencoba menariknya kembali. Ketika kamera beralih ke pekerja pabrik pengolahan makanan Taihua di antara para penonton, direktur, dan direktur utama hampir pingsan. Kenapa mereka memiliki begitu banyak pekerja? Apa yang tertulis di plakat mereka? Awan memikirkan pakaian bagus, bunga memikirkan mekar. Babi berpikir jika menjadi gemuk dan pria berpikir untuk menjadi terkenal. Apa-apaan ini? Apakah ini bahkan sebuah slogan? Bagaimana ini bisa ditunjukkan kepada penonton? Apa yang dilakukan pabrik pengolahan makanan Taihua ini? Mereka melihat klip video yang sedang diputar di proyektor. Itu adalah peternakan babi modern. Mereka terdiam. Bagaimana peternakan babi dapat berkontribusi pada perekonomian negara? Juga, kenapa ada wajah di klip itu? Siapa yang mengedit klip ini? Klip Feng Xingtai adalah untuk dipamerkan kepada semua orang. 15 detik dari klip 30 detik berfokus dan memperbesar wajahnya. Untungnya calon lain tidak melakukan ini, dan Su Yifeng merasa lega. Ketika perusahaan mesin Kota Bing diumumkan sebagai calon, klip video menunjukkan traktor baru dan segala macam peralatan pertanian. Namun ada juga sepeda motor Songjing yang ditampilkan dalam video tersebut. Kategori ini adalah penghargaan kontribusi pertanian. Apa hubungannya sepeda motor dengan pertanian? Sekarang, kami akan mengundang Kepala Departemen Teknologi Pertanian Tiongkok Tuan Wang untuk mengumumkan pemenang dan memberikan penghargaan. Pemenang penghargaan kontribusi bisnis pertama kategori pertanian adalah Perusahaan Mesin Kota Bing. Semua orang bertepuk tangan. Li Mingde adalah perwakilan perusahaan yang menerima penghargaan tersebut. Feng Yu tidak tertarik untuk menunjukkan wajahnya. Saya ingin berterima kasih kepada pemerintah Kota Bing atas dukungan mereka. Saya juga ingin berterima kasih kepada semua pemegang saham dan pekerja kami. Terima kasih atas kerja keras Anda. Kami, perusahaan mesin Kota Bing, berjanji untuk memproduksi mesin pertanian berkualitas lebih baik dan lebih murah untuk semua petani China. Kami akan meningkatkan efisiensi Anda dengan biaya lebih rendah. Kami tidak pernah takut bahwa produk perusahaan kami akan tertinggal dari yang lain karena kami mendapat dukungan Anda. Li Mingde menunjuk ke arah penonton. Ada sekitar selusin pekerja berseragam perusahaan mesin di antara para penonton. Sutradara segera mengarahkan kamera ke arah penonton. Darah mengalir ke kepala Su Yipeng ketika dia melihat para pekerja itu berdiri dan mengangkat plakat. Siapa yang mengajari mereka melakukan ini? Ini adalah program khusus CCTV. Ini bukan makan malam tahunan perusahaan Anda sendiri.
Kenapa kamu masih berteriak sorak-sorai? Bab 357. Sorak-sorai dan plakat di Gala Dinner bagian 2 dari 3 perusahaan mesin kota Bing bergerak maju, bergerak keluar dari Asia menuju dunia. Perusahaan mesin memiliki 16 staf di sana. Mereka mengangkat plakat tinggi di atas kepala mereka dan meneriakkan slogan-slogan mereka dengan keras. Tidak hanya Su Yipeng yang terkejut. Penonton lainnya juga terkejut. Tuan rumah bahkan lupa apa yang dia katakan. Sutradara sangat terkejut sehingga dia lupa mengganti kamera dan memberi para pekerja itu total rekaman 5 detik. Potonglah. Cepat dan potong. Beralih ke tuan rumah. Su Yipeng meraung pada sutradara. Li Mingde dengan bangga berkata, "Tentu saja. Perusahaan mesin kami memiliki teknologi tercanggih di Cina. Tidak hanya pada mesin pertanian. Sepeda motor kami juga merupakan sepeda motor paling populer di kota-kota. Tahun ini kami akan memperkenalkan mobil sedan. Saya menyambut semua orang untuk datang dan membeli mobil baru kami." Tuan rumah terkejut. Ini adalah upacara penghargaan. Mengapa Anda mengiklankan perusahaan Anda? Anda adalah pemenang kategori pertanian dan mengapa Anda berbicara tentang sepeda motor dan mobil? Terima kasih, manajer Li atas pidato Anda. Selanjutnya, mari kita nikmati penampilan berikut. Ketika pembawa acara berjalan menuruni panggung, dia melihat Su Yipeng bergegas ke arahnya dengan marah. "Apa yang kamu lakukan barusan? Kenapa Anda membiarkan dia mengiklankan perusahaan dan produknya?" Tuan rumah merasa tidak bersalah. "Direktur Su, siapa yang mengira dia akan mengatakan semua itu? Tidak bisakah kamu menghapus bagian itu saja? Kita akan membicarakan ini nanti. Waspada. Jangan panik dan bersiaplah untuk kemungkinan terburuk." Jantung tuan rumah berdetak kencang. "Direktur Su, tolong jangan menakuti saya. Apakah Anda memberitahu saya bahwa masih akan ada lebih banyak orang yang meneriakkan sorakan dan slogan? Saya harap tidak, tetapi Anda harus siap. Jangan mengacaukan naskahmu." Su Yipeng menepuk pundak tuan rumah dan menghela nafas. "Selanjutnya, kami akan mengumumkan nominasi penghargaan individu untuk kategori pertanian. Profesor Universitas Pertanian Utara Konsultan Top Pabrik Pengolahan Makanan Taihua, Su Mingrui." Banyak orang mengerutkan kening. Kenapa orang Taihua Food Processing Factory lagi? Kali ini adalah konsultan. Klip video menunjukkan peternakan babi lagi. Tapi kali ini, orang dalam video itu berbeda. Itu adalah Profesor Su. Penonton segera menyadari bahwa peternakan babi ini sangat canggih. Sebagian besar tugas, seperti memberi makan, membersihkan kandang babi, semuanya otomatis. Babi bisa dipelihara dengan cara ini. Sutradara mengalihkan kamera ke penonton. Di bawah antisipasi pembawa acara dan sutradara, mereka tidak kecewa. Plakat untuk peternakan babi Tianpeng dinaikkan lagi. Kali ini, para pekerja meneriakkan slogan-slogan. Lebih keras dari perusahaan mesin. Su Yipeng menjadi gila. Dia merasa bahwa ini adalah tanda hitam di seluruh karirnya. Ia merasa beruntung mendapat kesempatan menjadi direktur utama program ini. Mungkin dalam waktu beberapa tahun, dia akan mendapat kesempatan menjadi direktur utama malam gala festival musim semi. Itu akan menjadi promosi dan kenaikan gaji. Namun dia tidak menyangka bahwa dia tidak bisa mengambil banyak keputusan dalam upacara penghargaan ini. Bahkan anak itu Feng Yu mendapat dukungan dari wakil kepala stasiun Jia. Dia masih harus mengumpulkan kembali tiket yang telah dia berikan untuk ditukar dengan bantuan. Tiket tersebut kemudian dibagikan kepada para pekerja. Ini bukanlah akhir. Selama latihan, Feng Yu ini masih menunjukkan segala macam masalah, seperti naskah pembawa acara, memiliki masalah, sutradara salah mengganti kamera, dan bahkan ingin menempatkan pelembab udara di atas setiap meja bundar. Feng Yu juga memberikan waktu tayang tambahan kepada beberapa perwakilan dan pekerja. Ini baik-baik saja. Su Yipeng masih bisa menanggungnya. Tapi apa yang dipakai para pekerja itu? Mengenakan seragam itu baik-baik saja. Tapi kenapa mereka memakai helm pengaman? Anda pikir mereka sekarang bekerja di pabrik mereka? Ini adalah tempat gala CCTV. Tidak perlu helm pengaman. Saat kamera menyorot ke arah penonton, semua orang bisa melihat seragam biru dan helm merah yang mencolok itu.
Su Yipeng mencoba yang terbaik untuk mentolerir semua ini, dia ingin mengarahkan program yang bagus. Tapi sekarang, semuanya telah hilang. Tidak hanya para pekerja itu yang membawa plakat, mereka bahkan meneriakkan sorakan dan yel-yel. Ketika mereka meneriakkan slogan-slogan mereka, semua penonton langsung menoleh ke arah mereka. Ini ditunjukkan dengan jelas di kamera. Apakah rekaman ini masih bisa digunakan? Ini harus dipotong. Tapi rekaman ini memiliki sudut lebar. Jika dia memotong bagian-bagian itu, dia tidak akan memiliki cukup rekaman. Jika dia mengganti bagian itu dengan rekaman lain, sepertinya dia menargetkan beberapa perusahaan itu. Pemirsa TV akan bertanya-tanya mengapa beberapa pekerja perusahaan mendapat jam tayang dan beberapa perusahaan tidak. Terutama para pemenang itu, para pekerjanya, harus tertangkap kamera juga. Juga, bahwa Lee Mingde masih berinteraksi dengan para pekerjanya saat di atas panggung. Ini adalah program CCTV. Saya adalah direktur utama. Siapa yang mengizinkan Anda berinteraksi dengan penonton? Apakah pekerja Anda tidak tahu aturannya? Su Yipeng menyesal setuju untuk menunjukkan kepada penonton langsung di depan kamera. Selama latihan, tidak ada penonton, dan mereka tidak memiliki cuplikan tambahan dari penonton langsung. Apa yang masih bisa dia lakukan? Su Yipeng tidak tahu apa yang akan dipikirkan atasannya ketika mereka melihat program ini. Bagaimana mereka menilai program ini? Semakin dia memikirkan hal ini, semakin dia merasa sedih. Selanjutnya, kami akan mengumumkan nominasi kategori produk konsumen. Perusahaan perdagangan Taihua. Taihua. Kenapa Taihua lagi? Apakah semua perusahaan China perlu menggunakan karakter Hua ini? Mengapa Anda tidak menyebut diri Anda perusahaan Taixia? Wu Zigang berdiri di depan kamera. Di depannya adalah superfan yang baru diproduksi. Perdagangan Taihua kami berfokus pada pengembangan peralatan rumah tangga baru yang inovatif. Kipas super di depan saya ini tidak hanya memiliki fitur kipas tanpa pisau tradisional kami, tetapi juga pelembab udara. Kami telah memasukkan banyak fitur baru, seperti pemanasan, sterilisasi, dehumidifying, aroma, di dalamnya. Ini akan menjadi produk multifungsi. Produk ini sangat populer di luar negeri. Anda dapat menemukan ini di hampir setiap departemen store besar di kota-kota. Kami juga mengadakan promosi sekarang. Wu Zigang berbicara seperti pembawa acara di program belanja TV itu. Feng Yu sangat senang dengan penampilannya. Untuk membuat video ini, Feng Yu telah memanggil Wu Zigang ke Beijing dan melatihnya selama 1 hari penuh. Su Yipeng menutupi wajahnya dengan telapak tangannya dan merosot di kursinya. Ini adalah klip video 30 detik yang disiapkan oleh Feng Yu. Kami telah sepakat bahwa klip tersebut akan menunjukkan alasan perusahaan menjadi salah satu nominasi. Siapa yang meminta Anda untuk membuatnya menjadi iklan? Siapa orang yang merekam klip ini? Aku ingin mencekiknya. Su Yipeng tahu bahwa perusahaan perdagangan Taihua ini akan mendapatkan penghargaan ini. Oh tidak, para pekerja di antara penonton akan membuat masalah nanti. Upacara penghargaan apa ini? Sebuah komedi. Saya akan segera diturunkan pangkatnya. Saya akan senang jika saya bisa menjadi sutradara film dokumenter di masa depan. Feng Yu, aku akan membunuhmu. Bab 358. Sorak-sorai dan plakat di gala dinner bagian 3 dari 3 peralatan rumah angin dan hujan, teknologi untuk mengubah hidup Anda. Ketika staf Taihua Trading mengangkat plakat dan meneriakkan slogan-slogan mereka, Su Yipeng terdiam. Penonton lainnya berbalik dan melihat staf Taihua Trading. Staf Taihua Trading tidak merasa canggung atau malu. Sebaliknya, mereka memiliki ekspresi bangga di wajah mereka. Anda semua adalah perwakilan dari perusahaan Anda. Semua staf Taihua Trading kami ada di sini. Kalian semua di sini untuk menonton rekaman langsung upacara penghargaan ini dan tidak dibayar. Kami masih mendapatkan gaji kami untuk berada di sini, dan kami masih memiliki bonus. Kalian semua bepergian ke sini dengan kereta api. Kami datang ke sini dengan pesawat. Kalian semua menginap di hotel biasa dan makan makanan sehari-hari. Kami semua menginap di hotel bintang 5 dan menikmati semua makanan kami di Kuanjut. Bos kami membayar semuanya.
Bahkan ketika kita tidak bisa menghabiskan makanan, kita juga diperbolehkan membawa pulang sisa makanan. Kalian semua memakai pakaian atau seragam biasa. Kita semua dalam setelan bermerek dan sepatu kulit. Berapa penghasilan kalian semua sebulan? Apakah Anda memiliki bonus? Tidak hanya gaji kami lebih tinggi dari rata-rata nasional, tetapi kami juga dapat mengklaim biaya pagar kami. Mulai tahun depan dan seterusnya, masing-masing dari kita bahkan dapat mengklaim biaya bensin untuk sepeda motor kita. Perusahaan mana yang memiliki keuntungan yang bisa menandingi kita? Kami adalah staf dari Taihua Trading, dan kami bangga karenanya. Selanjutnya, apa yang salah dengan slogan kita? Kami menggunakan teknologi untuk mengubah kehidupan orang-orang. Manajer Feng telah mengatakan bahwa bonus khusus untuk tahun ini masing-masing akan menjadi super fun. Nilai pasar untuk kipas ini adalah beberapa ribu RMB. Pada tahun baru Imlek kita masih akan mendapatkan paket merah ayam, bebek, ikan, dan daging. Keluarga kami bahkan tidak bisa menghabiskan semua makanan ini dalam sebulan. Kesejahteraan Taihua Trading terlalu baik. Manajer Feng mengatakan bahwa orang lain hanya bisa iri pada mereka, dan tidak ada kesejahteraan perusahaan lain yang lebih baik dari mereka. Ketika Wu Zigang dari Taihua Trading naik ke atas panggung untuk menerima penghargaan, dia membacakan naskah yang ditulis oleh Feng Yu. Terima kasih kepada pemerintah kota Bing atas dukungan dan bantuan mereka. Saya juga ingin berterima kasih kepada pabrik penerbangan Kota Bing, pabrik motor Kota Bing, perusahaan Yadu Beijing atas dukungan mereka. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuan Feng Xingtai dan Madam Zhang Muhua. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Mer, Li Siqiang dan Mes, Feng Danying. Teknologi harus digunakan untuk meningkatkan kehidupan kita sehari-hari. Kami, Taihua Trading, telah mencapainya. Saya percaya Anda semua juga bisa melakukannya. Mari kita gunakan teknologi untuk mengubah hidup dan masa depan kita. Ketika dia menyelesaikan pidatonya, para hadirin bersorak. Feng Xingtai dan Zhang Muhua adalah yang paling bersemangat. Mereka telah berterima kasih. Li Siqiang dan istrinya tidak hadir. Li Siqiang sementara membantu menjaga perdagangan Taihua. Beberapa pemimpin dan profesor perusahaan sedang memikirkan apa yang dikatakan Wu Zigang. Teknologi harus digunakan untuk meningkatkan kehidupan kita sehari-hari. Para pejabat pemerintah saling memandang dan mengangguk. Perdagangan Taihua ini benar. Su Yipeng melihat nominasi untuk kategori yang tersisa. Tidak ada perusahaan lain yang memulai dengan Taihua. Seharusnya tidak ada lagi plakat atau sorakan. Tetapi Su Yipeng tidak menyangka bahwa pabrik motor Kota Bing melakukannya lagi. Pabrik motor Kota Bing berusaha menjadi yang terbaik. Sial perusahaan Bing City yang lain. Apakah semua perusahaan Kota Bing ini berdiskusi sebelumnya? Mereka semua mengenakan pakaian yang sama, membawa plakat dan meneriakkan sorakan. Apa yang mereka lakukan? Su Yipeng harus melaporkan ini kepada para pemimpin. Orang-orang ini harus dihukum. Ini CCTV dan bukan Bing City. Mereka tidak diizinkan untuk melakukan apapun yang mereka inginkan. Lina dan yang lainnya menatap Feng Yu. Tak perlu dikatakan, semua ini pasti terkait dengan Feng Yu. Tidak ada orang lain yang akan melakukan hal seperti itu. Dari saat mereka masuk ke venue, mereka melihat pelembab udara di setiap meja. Mereka tahu itu pasti ide Feng Yu. Baru saja, Feng Yu adalah orang yang memulai tepuk tangan. Bagaimana mungkin Feng Yu tidak terkait dengan ini? Tetapi mereka semua juga memperhatikan sesuatu yang aneh. Slogan pabrik motor dan pabrik penerbangan sangat tradisional. Padahal perusahaan mesin dan perusahaan Taihua sangat inovatif. Terutama ketika mereka mendengar awan memikirkan pakaian bagus, bunga memikirkan mekar. Babi berpikir jika menjadi gemuk dan laki-laki berpikir untuk menjadi terkenal. Semua penonton tertawa. Mereka semua merasa bahwa peternakan babi ini terlalu aneh, dan memiliki nama yang aneh, peternakan babi Tianpeng. Tetapi tidak ada dari mereka yang menyadari bahwa mereka telah mengingat nama peternakan babi ini secara tidak sadar. Inilah yang diinginkan Feng Yu. Upacara penghargaan ini akan direkam dalam VCD dan akan diberikan gratis dengan pemutar VCD angin dan hujan.
Ketika pemutar VCD memasuki rumah semua orang, iklan ini juga akan menjangkau mereka. Yang terpenting, ini gratis. Ketika Feng Yu memberitahu pabrik motor dan pabrik penerbangan, Li Xiyu dan Hou Haitao ragu-ragu. Tetapi Feng Yu memberitahu mereka bahwa ini adalah kesempatan untuk menunjukkan kepada seluruh bangsa budaya kerja pabrik mereka. Mereka akan menyesal jika melewatkan kesempatan ini. Ketika Li Xiyu dan Hou Haitao melihat orang-orang di perusahaan mesin dan Taihua Trading menyiapkan plakat dan sorakan mereka, mereka segera mengatur staf mereka untuk melakukan hal yang sama. Meskipun mereka tidak tahu apakah mereka diizinkan melakukan ini, jika semua orang melakukan hal yang sama, mereka seharusnya tidak mendapat masalah. Selanjutnya, Feng Yu telah menyebutkan bahwa dia memiliki banyak wewenang untuk upacara ini. Karena Feng Yu mengatakan mereka tidak akan mendapat masalah, maka itu akan baik-baik saja. Feng Yu tidak akan berbohong kepada mereka. Tetapi mereka menolak untuk menggunakan slogan-slogan yang disarankan Feng Yu. Slogan apa itu? Pabrik penerbangan Kota Bing, membumbung ke langit. Pabrik penerbangan Kota Bing, terbang di antara awan. Pabrik motor Bing City, nomor 1 di generator. Slogan-slogan ini lebih mirip lagu anak-anak. Juga itu terlalu sombong. Bagaimana mereka bisa meneriakkan slogan-slogan seperti itu? Mereka akan ditertawakan oleh perusahaan lain jika mereka menunjukkan ini di TV. Feng Yu hanya bisa menghela nafas dan menyerah pada mereka. Orang-orang ini tidak tahu bahwa slogan harus sesederhana mungkin dan harus mudah diingat. Dengan cara ini, orang akan mengingat dan menyebar. Bagaimanapun, kedua pabrik ini adalah perusahaan milik negara. Mereka tidak perlu khawatir tentang penjualan mereka. Karena kalian berdua tidak mau menerima saran saya, biarlah. Bagaimanapun, perusahaan saya harus menggunakan slogan-slogan ini agar seluruh bangsa mengingat kita. Nominasi pertama untuk upacara penghargaan kontribusi bisnis pertama, kategori produk kesehatan, perusahaan Lehaha Hangzhou. Minum Lehaha, makan malam akan terasa lebih enak. Proyektor menunjukkan klip video Lehaha. Ada sekelompok anak kecil yang memegang sebotol Lehaha dan meneriakkan slogan mereka bersama. Saat kamera beralih ke penonton, semua staf Lehaha berteriak 1, 2, 3, dan berdiri. Mereka mengangkat potongan besar karakter kartun. Karakter kartun ini adalah ciri khas mereka. Su Yipeng mendengar para pekerja meneriakkan slogan mereka, minum Lehaha, makan malam akan terasa lebih enak. Melalui headphone-nya. Dia melemparkan headphone-nya ke lantai dengan marah. Kenapa Lehaha ini juga bergabung dalam omong kosong ini? Ini adalah perusahaan dari Provinsi Selatan. Apa hubungannya dengan Feng Yu ini? Mengapa mereka meniru perusahaan Feng Yu? Su Yipeng berpikir bahwa tidak ada lagi perusahaan dari wilayah timur laut dan tidak akan ada lagi hal seperti itu. Tapi cut out Lehaha ini adalah yang terbesar. Mereka telah merencanakan cara ini sebelum upacara ini. Su Yipeng marah. Dia bersumpah bahwa dia tidak akan mengarahkan program ini tahun depan bahkan jika petinggi tidak menghukumnya. Salah satu direktur top China dan direktur utama upacara penghargaan ini hampir pingsan karena amarahnya. Bab 359. Bertemu dengan mertua. Upacara penghargaan berakhir, dan para penonton perlahan berdiri dan pergi. Tangan mereka sakit karena bertepuk tangan. Tapi mereka berharap bisa terus bertepuk tangan. Mereka sangat menyukai pertunjukan ini. Semua penampil adalah selebritas papan atas, dan itu juga merupakan upacara penghargaan. Perusahaan mereka diakui atas kerja keras mereka. Selain itu, mereka juga ditangkap oleh kamera. Su Yipeng mendengar tepuk tangan dari para penonton dan sedikit lega. Mungkin upacara malam ini sukses. Tepuk tangan tampaknya lebih keras dari malam gala festival musim semi. Tetapi ketika Su Yipeng melihat ke monitor, dia hampir pingsan. Apa yang orang-orang itu lakukan? Mengapa mereka masih mengangkat plakat mereka? Apa yang mereka coba lakukan? Feng Yu dan teman-temannya berdiri di luar pintu masuk menunggu orang tuanya. Ayah, Bu, ayo pergi makan malam. Feng Xingtai dan Zhang Muhua melihat putra mereka berdiri bersama teman-temannya. Tetapi mereka memperhatikan bahwa posisi Feng Yu dan teman-temannya, dan saling bertukar pandang. Mereka tahu ada yang tidak beres.
Feng Yu bersama 5 teman lainnya. Feng Yu tidak pernah menyangka Liu Kun punya pacar. Pacar Liu Kun adalah mahasiswa top di fakultasnya. Keduanya bertemu saat klub hobi di universitas mereka dan menemukan bahwa keduanya berasal dari wilayah timur laut. Kemudian, keduanya terlibat adu argumentasi tentang penyelesaian suatu masalah matematika. Pada akhirnya, keduanya benar. Hanya saja mereka telah menggunakan metode yang berbeda untuk memecahkan masalah. Sama seperti itu, siswi top itu mulai mengunjungi perpustakaan bersama Liu Kun, dan mereka akhirnya bersama. Ketika Feng Yu tahu tentang ini, rahangnya hampir jatuh. Klub hobi matematika. Apa itu? Keduanya berkumpul karena masalah matematika. Feng Yu hanya bisa menghela nafas. Dia tidak bisa memahami dunia siswa top. Jadi 3 pasangan pergi untuk menonton rekaman langsung dari upacara penghargaan bersama-sama. Ketika Feng Xingtai dan Zhang Muhua melihat mereka, mereka segera tahu bahwa Feng Yu dan Lina adalah pasangan. Di restoran hotpot domba, mereka semua duduk dan memesan banyak makanan. Seperti biasa, Wen Dongjun mulai makan seperti dia telah kelaparan selama bertahun-tahun. Itu juga karena dia akrab dengan orang tua Feng Yu. Dia makan malam di rumah Feng Yu berkali-kali, dan Zhang Muhua bahkan memujinya karena memiliki selera makan yang baik. Feng Xingtai tiba-tiba teringat bahwa Lina ini berada di sekolah menengah yang sama dengan Feng Yu. Mereka telah kembali ke distrik bersama selama liburan. Saat itu, dia merasa ada yang tidak beres. Terutama hari ini, Feng Xingtai telah tiba di Beijing bersama dengan Wu Zigang dan yang lainnya. Feng Yu telah membeli sebuah apartemen di Beijing, tetapi dia masih mengatur agar orang tuanya tinggal di hotel. Kenapa dia tidak membawa orang tuanya ke apartemennya? Feng Yu jelas menyembunyikan sesuatu. Lina, sekolah mana yang kamu hadiri? Feng Xingtai bertanya. Saya sekarang belajar di Beijing Teaching University. Saya sedang belajar bahasa Inggris. Lina tersipu dan menjawab. Dia merasa bahwa dia telah dilihat. Ini adalah pertama kalinya dia makan dengan orang tua Feng Yu. Dia gelisah. Bisakah ini dianggap bertemu dengan calon mertuanya? Lina telah bertemu Aaron Kwok sebelumnya hari itu. Feng Yu telah membawanya ke belakang panggung dan berfoto bersama dengan idolanya. Dia bersemangat sepanjang hari. Tapi sekarang, dia gugup dan bingung. Jadi, kamu akan menjadi guru di masa depan. Menjadi guru itu baik. Guru akan mendidik anak dengan baik. Feng Xingtai tersenyum senang. Universitas Pengajaran Beijing. Lina dan Feng Yu tidak berasal dari universitas yang sama. Feng Yu masih membawanya ke upacara penghargaan ini. Pasti ada sesuatu yang terjadi di antara mereka berdua. Zhang Muhua mencubit suaminya di bawah meja. Apa yang dia bicarakan tadi? Apa mendidik anak? Dia bahkan tidak tahu bagaimana mengajukan pertanyaan. Lina, siapa lagi yang ada di keluargamu? Di mana Anda berniat untuk bekerja di masa depan? Zhang Muhua melanjutkan dengan sesi menanyai. Feng Yu terbatuk. Wen Dongjun masih menggali piring domba. Dia sendiri telah menghabiskan 4 piring besar irisan daging domba. Sebelum upacara penghargaan, apa yang saya perintahkan untuk Anda lakukan? Apa yang kamu janjikan padaku? Yang Anda lakukan sekarang hanyalah makan. Feng Yu menginjak kaki Wen Dongjun di bawah meja. Saya telah meminta Anda untuk menyela pembicaraan ketika saya batuk. Apakah Anda lupa bahwa sinyal kita sedang batuk? Wen Dongjun sedang menikmati makanannya ketika Feng Yu menginjak kakinya dengan keras. Dia hampir berteriak. Ketika dia melihat ekspresi marah Feng Yu, dia ingat apa yang dia janjikan kepada Feng Yu sebelumnya. Wen Dongjun menatap Feng Yu dengan tenang dan berdiri. Paman Feng, apa yang tidak kamu makan? Anda tidak suka makan domba. Kalau begitu berikan aku sepiring daging domba di depanmu. Feng Yu menundukkan kepalanya dan menutupi wajahnya dengan telapak tangannya. Brengsek, apakah ini yang terbaik yang dapat Anda lakukan? Zhang Han merasa malu. Dia terus menarik lengan baju Wen Dongjun. Bahkan ketika mereka akrab satu sama lain itu masih dianggap sangat kasar. Selanjutnya, pacar Liu Kun telah bertemu mereka pertama kali. Sebuah rasa malu. Feng Xingtai masih ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Lina ketika dia mendengar Wen Dongjun.
Dia melihat piring irisan domba di depannya dan kemudian melihat piring kosong di depan Wen Dongjun. Dia dengan enggan memberikan sepiring irisan daging domba ke Wen Dongjun. Bocah dari keluarga Wen ini benar-benar bisa makan. Tidak heran dia begitu tinggi dan kuat. Feng Xingtai menoleh ke Lina dan ingin mengajukan lebih banyak pertanyaan ketika Wen Dongjun berdiri lagi. Bibi Zhang, dapatkah Anda memberikan saya sepiring melon itu? 5 menit berikutnya, semua orang melihat orang tua Feng Yu menyerahkan piring-piring ke Wen Dongjun. Wen Dongjun melahap piring demi piring. Dia benar-benar memiliki nafsu makan yang baik. Meskipun hidangan di restoran hotpot tidak banyak porsinya, namun jumlahnya tetap banyak. Wen Dongjun sudah makan banyak sebelum dia meminta piring di depan Feng Xingtai. Namun, dia bahkan bisa menyelesaikan semuanya. Ketika Wen Dongjun berdiri untuk ketujuh kalinya, Feng Xingtai dan Zhang Muhua saling memandang. Apa yang diinginkan Dongjun ini? Hanya ada sepiring kubis yang tersisa di depan mereka. Wen Dongjun ingin mengambil piring yang tersisa. Keduanya baru saja mulai makan. Wen Dongjun tiba-tiba berteriak, "Ah! Xiao Yu, restoran ini tutup." Paman Feng, Bibi Zhang, apakah kalian berdua kenyang? Feng Xingtai hampir muntah darah. Dia hanya makan sepotong domba sebelum Wen Dongjun mulai meminta hidangan di depannya. Feng Yu diam-diam mengacungkan jempol pada Wen Dongjun. Pintar. Sangat pintar. Orang tuanya tidak bisa mendapatkan kesempatan untuk menanyai Lina. "Pelayan, beri kami 4 piring domba dan beberapa melon, mie, jamur, del." Feng Yu berteriak, "Ayah, Bu, makan sesuatu dulu. Kita bisa mengobrol nanti." Saat hidangan disajikan, Wen Dongjun sudah kenyang dan mulai menjadi petugas servis. Dia mulai memasak dan menyajikan makanan dari hotpot ke yang lainnya. Terutama dia melayani Feng Xingtai dan Zhang Muhua. Dia terus menyajikan makanan untuk mencegah mereka berbicara. Cara ini ternyata masih efektif. Wen Dongjun telah berhasil mencegah orang tua Feng Yu mengajukan pertanyaan kepada Lina. Taksi sudah datang. "Dongjun, bantu aku mengirim orang tuaku kembali ke hotel. Saya telah memesan kamar untuk Anda juga. Saya akan mengirim Liu Kun dan yang lainnya kembali ke sekolah mereka." "Ayah, Ibu, aku akan mencarimu besok sore. Selamat beristirahat." Tidak hanya Feng Yu yang telah mengirim orang tuanya kembali, tetapi dia juga membantu Wen Dongjun. "Saya telah menyiapkan kesempatan ini untuk Anda, sisanya terserah Anda." Bab 360. Ini adalah satu-satunya versi yang dapat digunakan. Feng Yu mengirim Liu Kun dan pacarnya ke asrama mereka. Tapi sudah terlambat dan pintunya terkunci. Feng Yu segera memberi isyarat kepada Liu Kun. "Apa yang kamu tunggu? Ini adalah alasan terbaik untuk membawa pacar Anda ke hotel." Meskipun Liu Kun adalah seorang kutu buku, dia tidak cukup bodoh untuk melepaskan kesempatan ini. Feng Yu diam-diam memberikan uang 100 RMB kepada Liu Kun. Staf di meja depan juga cerdas. "Kami hanya punya satu kamar tersisa." Feng Yu menepuk punggung Liu Kun dan pergi. Hari sudah sangat larut dan Lina hanya bisa kembali ke apartemen Feng Yu. Feng Yu memberitahu Lina bahwa orang tuanya memiliki kesan yang baik terhadapnya dan kemudian mereka menghabiskan malam yang indah bersama. Keesokan paginya, Feng Yu mengirim Lina kembali ke universitasnya. Setelah pelajaran Feng Yu di pagi hari, Feng Yu pergi ke orang tuanya dan memperhatikan bahwa orang tuanya sudah mengemasi barang bawaan mereka. Penerbangan mereka kembali ke kota Bing dilakukan pada sore hari. "Bu, Ayah, mengapa kamu tidak tinggal selama beberapa hari lagi? Kembalilah bersama Wu Zigang dan yang lainnya setelah hari tahun baru." "Tidak. Kami telah mengunjungi Beijing tahun lalu. Tidak ada tempat di sini yang ingin kami kunjungi. Aku akan pulang dengan ibumu dulu." "Kapan Anda akan kembali ke rumah selama liburan musim dingin Anda?" Beberapa tahun ini, waktu yang dihabiskan Feng Yu di rumah selama istirahat sekolahnya semakin berkurang. Zhang Muhua menggerutu tentang ini. "Saya perlu mengunjungi Moskow selama liburan musim dingin yang akan datang ini. Setelah bubarnya Uni Soviet, ada beberapa perubahan pada bisnis saya di sana. Aku harus pergi selama beberapa hari. Jangan khawatir. Saya akan kembali ke rumah sebelum akhir Januari." "Oke.
Ingatlah untuk menjaga diri sendiri dan orang lain. Feng Xingtai menepuk punggung Feng Yu. Dia merasa senang dengan putranya. Itu seperti anak babi yang dia pelihara telah tumbuh dewasa dan siap untuk berkembang biak. Feng Yu menggosok hidungnya. Ayah, ibu, ayo makan siang dulu. Setelah makan siang, saya akan mengirim Anda ke bandara. Sepertinya ibu dan ayah tidak menentang hubungannya dengan Lina. Dengan status keluarga Feng Yu, mereka tidak memiliki banyak harapan untuk menantu perempuan mereka. Itu juga sulit untuk menemukan seorang gadis yang situasi keluarganya cocok dengan mereka. Selama gadis itu berasal dari keluarga biasa, mereka bisa menerima. Mereka cukup senang dengan Lina ketika mereka bertemu dengannya tadi malam. Setelah makan siang, orang tua Feng Yu naik taksi ke bandara. Feng Yu dipaksa oleh orang tuanya untuk kembali ke sekolahnya. Orang tuanya tidak ingin dia berperilaku seperti selama masa semanya, melewatkan pelajaran sepanjang waktu. Staf produksi gala dinner hari tahun baru semuanya sibuk. Program ini harus disiarkan pada hari tahun baru, dan mereka hanya memiliki 2 hari untuk mengedit film. Para staf telah memperhatikan masalah kritis. Mereka telah merekam latihan, tetapi pakaian pembawa acara berbeda dari malam yang sebenarnya. Itu berarti bahwa sebagian besar rekaman latihan tidak dapat digunakan. Rekaman yang menunjukkan tuan rumah semuanya tidak berguna. Beberapa pengisi acara dan nominasi juga mengenakan pakaian kasual. Tim produksi tidak memperhatikan detail kecil ini tadi malam. Ketika Su Yipeng melihat-lihat rekaman, dia memperhatikan bahwa selama latihan, nominasi yang mengenakan pakaian kasual semuanya berasal dari kota Bing. Mereka pasti sudah merencanakan ini. Mereka ingin mencegahnya menggunakan rekaman dari latihan. Jika dia tidak bisa menggunakan rekaman latihan, maka mereka hanya bisa mengedit dari rekaman semalam. Namun baru belakangan, tim produksi menyadari bahwa rekaman kemarin benar-benar direncanakan dengan baik. Dari awal sampai akhir itu tepat 3 jam dan 2 menit. Mereka telah mengumumkan durasi program ini menjadi 3 jam. Itu berarti mereka hanya dapat memotong 2 menit rekaman. Tidak apa-apa bahkan jika mereka tidak memotong apapun. CCTV telah mencadangkan 10 menit untuk mereka, jika terjadi overruns. Editor video memandang Su Yipeng. Direktur Su, apakah kita masih perlu mengedit rekaman ini? Saya pikir kita bisa menggunakannya. Su Yipeng sangat marah. Bagaimana kita bisa menggunakan rekaman ini? Bagaimana plakat dan sorakan itu bisa diperlihatkan kepada pemirsa TV? Edit bagian-bagian itu. Catat total durasinya, dan pengeditannya harus lancar. Sorakan itu harus dihilangkan. Editor video melakukan perkiraan kasar dan memandang Su Yipeng. Direktur Su, jika kami menghapus rekaman itu, kami akan kekurangan setidaknya 10 menit. Su Yipeng gemetar. Bagaimana bisa seperti ini? Oh, kita bisa menggunakan rekaman dari kamera lain. Seharusnya tidak ada masalah dengan rekaman itu. Tetapi ketika Su Yipeng melihat rekaman dari kamera lain, dia menemukan bahwa dia tidak dapat menggunakan rekaman itu, kecuali dia menghapus semua rekaman dari pabrik penerbangan Kota Bing, perdagangan Taihua dan perusahaan Kota Bing lainnya. Dengan cara ini, sepertinya CCTV menargetkan perusahaan-perusahaan itu. Juga, para pemenang yang berasal dari Kota Bing sengaja berjalan perlahan ke atas panggung. Su Yipeng tidak bisa menunjukkan mereka berjalan 30 detik ke atas panggung. Ini berarti bahwa dia memberi beberapa orang ini perlakuan istimewa. Para petinggi telah mengeluarkan peraturan yang melarang mereka untuk memberikan perlakuan istimewa kepada individu. Rekaman ini tidak dapat digunakan. Selain itu, akan terlalu membosankan untuk menunjukkan seseorang berjalan menuju panggung. Su Yipeng menjambak rambutnya. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia berpikir bahwa dia telah mengendalikan waktu perekaman upacara penghargaan dengan baik dan itu seharusnya menjadi hal yang baik. Tapi sekarang, dia tidak berpikir begitu. Dia tidak bisa mengedit bagian-bagian dengan perusahaan-perusahaan Kota Bing itu. Mengapa dia tidak meminta tuan rumah berbicara lebih banyak dan memperpanjang waktu? Semua ini terjadi karena Feng Yu. Feng Yu telah memberikan paket merah kepada sutradara, juru kamera, pembawa acara, dan editor.
Dia memberitahu mereka bahwa paket merah ini berasal dari asosiasi untuk memberi penghargaan atas kerja keras mereka. Setelah menerima paket merah dari Feng Yu, staf ini cenderung mengikuti permintaan Feng Yu. Selanjutnya, staf ini telah melihat wakil kepala stasiun CCTV Jia memberitahu Su Yipeng untuk menghormati keputusan penyelenggara. CCTV hanya membantu asosiasi dalam merekam program ini. Siapa penyelenggaranya? Feng Yu adalah penyelenggara utama. Juga, Feng Yu tidak membuat tuntutan yang tidak masuk akal. Dia hanya meminta mereka untuk mengikuti rundown program. Permintaannya hanya satu, pergantian kamera harus cepat dan akurat. Tuan rumah harus memberi para pemenang lebih banyak waktu untuk pidato mereka, dan editor harus memastikan bahwa video tidak diedit terlalu banyak. Tidak boleh terlalu banyak perubahan, terutama rekaman penonton dan pemenang penghargaan. Bagaimanapun, ini adalah upacara penghargaan. Sebelum dimulainya rekaman, Feng Yu mengirimi pembawa acara satu set kostum baru. Dia mengatakan kepada pembawa acara bahwa kostum ini disponsori. Kostum baru itu memang lebih cantik dari kostum yang dikenakan pembawa acara saat gladi bersih. Jadi, tuan rumah berganti kostum baru. Banyak pemain juga telah menerima pakaian baru. Hal ini menyebabkan perbedaan antara rekaman sebenarnya dan rekaman latihan. Feng Yu puas. Bahkan jika ini adalah program yang direkam, dia juga bisa membuat CCTV menyiarkan program seperti yang dia inginkan. Kecuali Su Yipeng benar-benar berani menggunakan semua cuplikan dari rekaman latihan. Tapi Feng Yu masih bisa memanfaatkan statusnya sebagai penyelenggara dan membuat alasan, mengatakan pertunjukan selama latihan tidak setara untuk memaksa CCTV mengubahnya. Tidak peduli apa, program yang disiarkan harus sesuai dengan apa yang diinginkan Feng Yu. Feng Yu bukan direktur, tetapi direktur harus mendengarkan Feng Yu. Su Yipeng menghela nafas. Tidak ada yang bisa dia lakukan sekarang kecuali menunjukkan kepada atasannya rekaman yang sebenarnya dan latihan. Terserah para petinggi untuk memutuskan. Dia telah menerima nasibnya. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.